Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Web Genetics. Nah, video kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang suka sekali kita dapatkan nih. Di sini kita udah ada pertanyaannya. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang paling penting yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Oke, terus dukung channel kita ya teman-teman ya. Oke, kita mulai bahas. Yang pertama, yang paling sering banget nih ditemukan adalah pertanyaan kalau punya baby Pac-Man nggak mau makan. Nah, ini yang sering banget masuk ke kita pertanyaannya, kok saya punya Pac-Man nggak mau makan ya, udah seminggu nggak mau makan, 2 minggu nggak mau makan, dan sebagainya. Oke, apalagi yang paling banyak banget ngalamin hal seperti ini adalah mereka yang nge-keep kodok Pac-Man yang masih baby, size-nya kurang lebih 2 cm, 3 cm. Nah, ini paling banyak banget nih yang kita dapat pertanyaan dari mereka. Oke, Pac-Man nggak mau makan itu sebenarnya banyak penyebabnya teman-teman. Oke, jadi kalau kalian yang nanya ke Web Genetics, apalagi yang pernah nanya ke kita, pasti nanya beberapa hal. Yang pertama adalah size Pac-Man-nya, yang kedua kandang pemeliharaannya seperti apa, pembelian pakannya seperti apa, makannya apa, pakanannya apa. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu. Yang paling pertama adalah size, sangat menentukan. Kenapa? Karena kalau Pac-Man terlalu baby teman-teman, kalau masih 2 cm itu biasanya adalah Pac-Man yang baru banget jadi kodok. Oke, nah kalau Pac-Man baru jadi kodok, apakah akan langsung nafsu makannya tinggi? Enggak semuanya. Pengalaman kita breeding di sini, anak-anak hasil kita pribadi, enggak semua Pac-Man yang baru jadi kodok baru umur seminggu 2 minggu itu langsung makannya tinggi, enggak teman-teman ya. Jadi balik lagi ke tabiatnya mereka masing-masing. Tapi apakah akan seterusnya seperti itu? Enggak juga kalau treatmentnya benar. Jadi banyak juga di sini yang awalnya makan mesti agak dipaksa, tapi setelah beberapa kali makan jadi rakus. Nah, sebenarnya ini yang penting. Jadi kalau kita sendiri Genetics kurang menyarankan untuk kalian beli yang size 2 cm. Bukannya mohon maaf untuk para seller yang lain, bukannya mau menjatuhkan, tetapi ada baiknya Pac-Man yang masih size 2 cm ini jujur sangat rentan. Karena disinilah seleksi alam mereka lagi juga bertahan hidupnya seperti apa. Karena balik lagi, binatang-binatang yang hasil anakannya banyak pasti seleksi alamnya sangat tinggi, yang survive sangat sedikit. Oke, makanya kalau di sini Wild Genetics biasanya kita jual yang udah size 3 sampai 4 cm minimal. Kenapa seperti itu? Ya berarti kita sudah memelihara mereka kurang lebih 2 sampai 3 minggu dan makanan mereka sudah stabil 2 hari sekali biasanya, atau seminggu 3 kali kita kasih makan. Oke. Nah, mereka juga nggak hanya karena nafsu makan dari awalnya sebenarnya. Kalian punya Pac-Man nggak mau makan, bisa jadi sebenarnya di seller sebelumnya yang ngejual size 2 cm rakus makannya, tapi nyampe di tempat kalian jadi nggak mau makan. Itu bisa banget terjadi. Jadi jangan salahin sellernya juga sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi, size baby rentan stres juga teman-teman di pengiriman, apalagi kalau pengirimannya jauh. Nah, itu bisa jadi stres juga, jadi mereka mogok makan. Kalau mereka yang pengirimannya jauh mogok makan, gimana cara perawatannya? Simple teman-teman, kalian cukup biarkan aja dulu mereka, jangan diutak-atik. Nah, tempat pemeliharaannya juga penting, jangan terlalu besar, dan kalau bisa jangan pakai alas apapun kecuali air. Atau kalau mau yang ada alasnya boleh, yaitu adalah kapas filter, full kapas filter, airnya jangan lebih dari kapas filternya, agak lembab aja, taruh di sana dan jangan diganggu, jangan dibuat main dulu teman-teman. Karena balik lagi, Pac-Man adalah binatang yang mudah stres dan mereka bukan binatang yang untuk kita buat main sehari-hari gitu loh. Jadi ini penting, tempat perawatannya dan juga pakannya. Ada baiknya tanya ke sellernya sebelumnya kasih makannya apa. Nah, biasanya kebanyakan adalah mereka kasih makannya ikan. Nah, ikan ini kalian harus tanya lagi, ikannya ikan apa, karena balik lagi, dan size-nya seperti apa, karena balik ke tabiat mereka. Kalau mereka masih kecil, kalian kasih agak besar, ya mereka kadang-kadang ada juga yang stres nggak mau makan karena takut. Nah, jadi carilah size yang lebih kecil daripada kodoknya sendiri. Makanya kenapa di Wild Genetics kita lebih senang kalau kasih makan ikan adalah ikan cere laut, karena cere laut itu untuk kita Pac-Man di sini mau dari size baby 2 cm sampai indukan pun ada size cere laut yang bisa masuk ke mereka.
Kenapa? Karena cerai laut ada yang kecil, ada yang sedang, dan bahkan ada yang besar bisa sampai 5 cm size-nya. Nah, ini sangat menarik untuk pakan mereka. Tapi balik lagi di Wild Genetics kita hanya memberikan pakan yaitu ikan kepada mereka, pekmen-pekmen yang baru jadi kodok. Kita kasih ikan dulu di awal. Untuk apa? Mancing nafsu makannya mereka. Jadi kalau kalian yang punya miaranya kasih makan yang lain selain ikan, coba kasih makan ikan dulu, tapi size-nya jangan besar-besar, jangan lebih besar daripada kodoknya itu sendiri. Oke, tempat pemeliharaan juga penting, jangan sampai terlalu besar tempatnya karena mereka adalah binatang yang biasanya mengubur diri dan mudah. Jadi jangan besar-besar karena useless juga. Mereka bukan tipikal binatang yang suka lari-larian kemana-mana, lompat-lompat kemana-mana, enggak juga. Mereka biasa lebih diam di satu tempat. Jadi tempat jangan terlalu besar gitu loh. Apalagi buat mereka, kalian yang ngasih makannya bukan disuapin, kalian langsung lempar. Nah yang kasih makan langsung lempar ini yang kadang-kadang juga dibiarinin aja sampai mereka makan sendiri, ya nggak, belum tentu bisa juga teman-teman. Karena balik lagi, pacman ini tipikal yang menunggu. Walaupun ada beberapa kodok pacman yang memang dilemparin ikan langsung ngejar, lemparin jangkrik ngejar, tapi balik lagi tempatnya jangan terlalu besar karena terlalu besar mereka pun males ngejar ya nanti. Oke, jadi kalau nggak mau makan itu teman-teman, jangan ragu memelihara kodok pacman. Seminggu nggak mau makan takut mati, nggak semudah itu. Kodok pacman nggak mau makan seminggu mati teman-teman. Kalau memang pada dasarnya pacman itu sehat. Oke, jadi nggak makan itu jujur kalau di kita sendiri di Wild Genetics, kodok pacman kalau nggak mau makan kita kasih makan hari ini nggak mau, iya kita biarinin, coba lagi 2 hari lagi, makan nggak? Biasanya makan gitu loh kalau di kita. Karena balik lagi pencernaan mereka juga lama. Kadang-kadang kita kasih makannya terlalu banyak, mereka di perutnya masih penuh makanan, kita kasih makan lagi, mereka akan nolak, mereka nggak akan mau gitu. Suhu pun mempengaruhi teman-teman. Kalau kalian pakai suhu terlalu tinggi atau suhunya terlalu rendah, biasanya mereka nolak makan juga. Oke, jadi suhu sangat penting. Kalau suhu berapa? Kalau kita di sini jujur kita hanya pakai suhu ruangan sekitar 28 derajat. Dan ini tidak pernah jadi masalah buat kita. Kayak kodoknya sampai mogok makan lama, nggak pernah. Kalaupun ada mogok makan, biasanya itu untuk pacman yang indukan yang mungkin udah waktu mereka hibernasi. Oke, jadi pasti kita langsung pindahin, kita hibernasikan. Oke, itu poin pertama yang tentang nggak mau makan. Pertanyaan kedua adalah penyakit-penyakit pada kodok pacman. Oke, sebenarnya kodok pacman ini jarang banget sakit ya teman-teman deh. Kalau kita bilang jarang banget sakit, kendala merah mereka adalah yang biasanya kalian akan temui nanti ada beberapa, tapi yang paling aman, yang kita bilang aman ini nggak mempengaruhi apapun, adalah kalau mereka punya matanya itu menjadi putih, selaput putih di mata. Kalau orang bilang katarak, tapi sebenarnya ini bukan katarak. Kalau jujur kodok jarang banget katarak teman-teman. Nah, apa sih penyebabnya matanya bisa putih, ada selaput putih? Biasanya itu ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Poin pertama tentang alas pemeliharaan. Kalau kalian pakai kokopit atau sphagnum moss, biasanya itu menempel di matanya dan mereka garuk, akhirnya luka jadi putih teman-teman. Kalau pakai air, biasanya airnya kotor, jarang kalian ganti. Oke, ini juga jadi penyebabnya matanya jadi putih. Nah, bagaimana treatment yang baik kalau sudah mengalami kodok pacman yang matanya ada selaput putih? Caranya simpel teman-teman, kalian cukup pindahkan kodok pacman itu, kandangnya hanya alasnya air, jangan ada apapun kecuali air. Oke, hanya air saja alasnya, dan biasakan kalau bisa ganti sehari 2 kali, pagi malam atau pagi sore. Kenapa? Karena balik lagi kotoran, supaya mereka tidak garuk mukanya, garuk matanya, karena itu pasti gatal, dan kalau pakai air lebih aman. Dan kenapa harus ganti 2 kali? Supaya airnya tetap bersih dari apa? Kotoran atau air kencingnya mereka sendiri. Jadi kalian nggak perlu takut kalau matanya putih teman-teman. Sebenarnya itu kalian ganti air rutin sehari 2 kali, gak lama pasti pulih seperti normal teman-teman. Oke, penyakit selanjutnya yang biasa dialami oleh kodok pacman adalah luka di badan. Nah, ini sebenarnya jarang banget ditemuin kalau kalian memakai alasnya air. Oke, biasanya ditemuin dengan alasnya tanah atau kokopit ataupun sphagnum moss. Biasanya kenapa? Karena alasnya itu kotor, jadi ada bakteri yang menyerang tubuh mereka sehingga luka. Nah, lukanya sedikit lama-lama jadi banyak teman-teman.
Oke, jadi makanya kenapa di World Genetics sendiri kita lebih suka alasnya hanya pakai air, nggak pakai yang lain-lain. Kalaupun pakai yang lain adalah kapas filter, karena itu lebih bersih teman-teman, dan kita bisa bersihkan dulu, kita cuci dulu, dan kelihatan kalau kotor teman-teman. Oke, itu penyakit-penyakitnya. Nah, sebenarnya ada 3 penyakit yang mematikan di kodok pigmen. Ini yang kalian harus hati-hati. Oke, apa aja penyakit mematikannya? Kita akan bahas satu persatu. Yang paling umum ditemukan adalah mati karena bloating. Pigmennya mengembang, isinya air, gendut banget. Nah, ini biasanya sering banget terjadi. Apa aja penyebabnya? Bisa pertama, alasnya kalau pakai tanah atau kokopit karena terlalu kering. Ini bisa. Kalau pakai air terlalu tinggi bisa. Atau yang ketiga, makan terlalu dipus. Nah, ini hati-hati. Jadi buat kalian yang seneng lihat kodok pigmen makan, nggak ada salahnya kalian kasih makan, tetapi jangan terlalu dipus karena bisa mengakibatkan bloating. Nah, kalau udah bloating biasanya sangat susah teman-teman untuk disembuhkan. Bagaimana cara penanganannya? Jujur kita pribadi kita sudah sharing banyak sekali sama breeder-breeder luar sendiri pun, masalah bloating ini cukup sangat sulit disembuhkan. Ada caranya, beberapa cara yang sudah pernah kita praktekkan sendiri di World Genetics. Kita ada 2 cara. Yang pertama, air kita pakai dengan garam Inggris sedikit. Tujuannya apa? Garam Inggris itu bisa membantu untuk pencernaan supaya ngebuang air yang di dalam tubuhnya. Tapi biasanya kalau beberapa kodok yang sudah parah, hari ini kempes, besok akan bloating lagi teman-teman. Makanya hati sekali tentang penyakit bloating ini. Atau cara kedua adalah pakai kapas filter aja. Lembab kapas filternya, air jangan lebih dari kapas filter, taruh di sana dan jangan pernah dikasih makan dulu. Oke, sampai kempes teman-teman. Karena kalau kalian kasih makan lagi akan semakin parah kondisinya. Jadi jangan kasih makan kalau kodok pigmen kalian sedang mengalami bloating. Oke, kalau udah bloating, wah udah susah sekali teman-teman ngobatinnya. Jujur kita sendiri dari awal banyak sekali mengalami kodok pigmen yang mati karena bloating. Dan kalau cara ketiga yang paling pas adalah kalian bawa ke dokter hewan. Jangan coba-coba bawa ke dokter hewan, siapa tahu tertolong. Oke. Penyakit mematikan yang kedua dari kodok pigmen biasanya adalah penyakit virus yang menyerang, virus atau bakteri yang menyerang ke otak mereka. Nah, ini akibatnya biasanya kodok pigmennya miring sebelah. Mau makan lompatnya miring, mau jalan miring, kondisi badannya miring teman-teman. Tapi kondisi kakinya normal, gitu loh. Karena ada juga jujur di World Genetics sendiri ada satu yang miring bukan karena penyakit, tapi karena memang kakinya satu lebih pendek dibanding yang satunya, jadi dia miring. Jadi harus kalian lihat juga apakah benar-benar miring karena penyakit atau emang bawaan lahir. Oke. Kalau sudah miring ini penyebabnya biasanya adalah karena kotor, sehingga ada bakteri atau virus yang nyerang ke otak mereka. Kandangnya tidak pernah atau jarang sekali dibersihkan. Kalau kalian pakai kokopit, biasakan cari kokopit yang pure kokopit. Kalau ada pupuk atau apapun, biasanya mengakibatkan ini juga. Sphagnum moss, biasakan kalian cuci dulu sphagnum mossnya 2 atau 3 kali baru dipakai. Jangan langsung. Oke, kalau pakai air, rutinlah ganti air setiap hari. Biasanya ini ada yang orang agak mungkin karena sibuk dan sebagainya, seminggu nggak diganti dan disitu banyak kotorannya. Ya, ini biasanya salah satu penyebab pigmen akan jadi miring sebelah. Jadi kena sindrom mereka. Oke, cara penanganannya bagaimana? Kalau sudah terlalu parah, ini tidak dapat disembuhkan teman-teman. Bisa perpanjang umurnya? Bisa, dengan jaga kebersihannya, tapi tidak dapat disembuhkan. Karena jujur sampai saat ini belum pernah ada yang sembuh. Bahkan di luar negeri sekalipun, saya sudah nanya beberapa teman di luar sana yang breeder, kalau sudah ngalamin ini, bahkan vet sekalipun jarang ada obatnya teman-teman. Oke, sebenarnya dulu ada yang bilang pakai gentamicin bisa disuntik, yang suntik, tapi kita belum pernah coba karena nyari di Indonesia sangat susah. Ini saya dapat waktu itu dari breeder dari Cina, ada obatnya gentamicin suntik khusus untuk penyakit ini, tapi di Indonesia saya tidak pernah menemukan. Oke, jadi sebelum mengalami lebih baik mencegah dengan cara jaga kebersihan kandang dan juga jaga kebersihan pakan teman-teman, karena dari pakan itu bisa mempengaruhi.
Oke. Penyakit yang ketiga yang mematikan lagi adalah red leg. Red leg ini kakinya merah, teman-teman. Nah, ini sangat jujur di White Genetics sendiri tidak pernah mengalami red leg dengan kondisi pemeliharaan pakai air ataupun kapas filter. Tapi kami pernah mengalami dengan waktu itu kita pelihara memakai kokopit dan sphagnum moss. Jujur penyebabnya apa sampai saat ini kita belum tahu red leg ini, dan kalau sudah kena red leg harap segera pindahkan jauh-jauh dari pekmen yang lain karena ini dapat menular dan ini sangat mematikan, teman-teman. Penanganannya pun sebaiknya kalian bawa ke dokter hewan untuk mungkin mereka akan lebih tahu. Oke. Sebenarnya penyakit pada kodok pekmen biasanya itu aja, teman-teman, dan jarang banget kalau red leg, miring itu jarang. Yang paling sering adalah bloating dan juga matanya ada selaput putih yang sering banget di Indonesia alamin. Nah, pekmen nggak mau makan pun sebenarnya bisa juga karena sakit pada pencernaan. Penyakitnya apa pada pencernaan? Banyak sekali. Karena di pus makan itu bisa, teman-teman. Karena mereka kan pencernaannya lama ya. Jadi jangan heran kalau kalian punya pekmen yang makannya rakus, kalian pus kasih makan terus. Porsinya gede terus. Tahu-tahu sudden death. Kalian balik, badannya bawahnya hitam, bagian perutnya. Kenapa? Karena balik lagi, itu adalah makanan yang membusuk di perut tanpa bisa kecerna. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Jadi jangan pernah dipus makan kodok pekmennya. Hindari. Untuk apa? Supaya kodok kalian sehat terus dan juga umurnya panjang. Karena balik lagi, pekmen umurnya bisa 15 tahun loh. Jadi mau dong kita miara kodok pekmen dari kecil sampai 15 tahun sampai dia benar-benar tua, teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa pasti. Oke. Jadi dari semua penyakit-penyakit ini kalian bisa lihat bahwa sebenarnya poin terpenting hanyalah beberapa hal, yaitu yang paling pertama kebersihan kandang, teman-teman. Ini harus sangat dijaga. Yang kedua kebersihan dari pakan juga harus sangat dijaga. Dan yang ketiga jangan pernah overfeeding kodok pekmen kalian. Kenapa? Ini tiga merupakan salah satu indikator yang mengakibatkan penyakit-penyakit pada kodok pekmen biasanya. Oke, mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, kalian bisa langsung PM ke White Genetics, bisa WhatsApp kami atau kontak kami di Facebook ataupun Instagram White Genetics. Kalau Facebooknya Setiawan Surya, Instagramnya White Genetics 06, dan kalian bisa langsung DM kita, tanya-tanya, atau WhatsApp kita langsung pun bisa. Nanti WhatsAppnya ada di deskripsi. Tujuannya apa? Kita akan bantu sebisa mungkin. Dan kalaupun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan, kita akan bikin video-video selanjutnya untuk membantu kalian para pecinta kodok pekmen supaya kodok kalian tetap sehat dan panjang umurnya. Pasti mau dong punya kodok yang bervariasi, sehat-sehat semua makannya baik, dan umurnya panjang-panjang semua. Oke? Tetap dukung channel kami, White Genetics. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Thank you.